Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Hasil dan hasil akhir menunjukkan waktu Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer Manchester United harus berakhir. Manchester United dipermalukan lagi dalam kekalahan 4-1 dari Watford dan Ole Gunnar Solskjaer dicemooh oleh beberapa pemain lawan. Setiap hari Jumat, Ole Gunnar Solskjaer menekankan Manchester United memiliki minggu yang baik dalam latihan. Pada hari Sabtu atau Minggu, orang bertanya-tanya apa yang mereka lakukan sepanjang minggu dalam pelatihan. Ini adalah konsekuensi dari klub sepak bola yang tidak mengutamakan sepak bola. Solskjaer telah menjadi bebek mati seorang manajer sejak kekalahan Liverpool dan dia diizinkan untuk melanjutkan. United telah mengambil 4 poin dari 21 pertandingan terakhir mereka di Liga Premier. Ini adalah penghinaan lain yang tidak membangun. Bruno Fernandes berbaring terlentang ketika Joao Pedro mencetak gol penentu 3-1. Solskjaer berdiri tak bergerak, tangannya dimasukkan ke dalam saku. Kursi untuk fans tandang sudah kosong ditinggal para fans United yang meninggalkan stadion. Vicarage Road bergoyang dan bergemuruh oleh at the well. Pendukung United yang tetap berada di stadion dengan sedih menyanyikan selamanya dan selamanya. Kemudian gol yang keempat masuk, Morbe belok ke pintu keluar. Solskjaer berlari mendekati mereka pada waktu penuh dan banyak yang mencemoohnya. Fernandes mulai memprotes dengan beberapa mendesak mereka untuk mengarahkan kemarahan mereka ke para pemain dan ditarik oleh Juan Mata. Solskjaer meminta maaf, mengangkat tangannya, hanya itu yang bisa dia lakukan. Setelah Liverpool, Leeds, dan Manchester City, para pendukung Watford mulai membawakan lagu Always at the Well dan hampir tidak berhenti. Itu dimentahkan oleh pendukung United dengan keras meneriakkan Donny van de Beek dengan nada yang sama. Dari KC dan Baby Give It Up dari Sunshine Band saat ia melakukan pemanasan pada menit ke-35. Saat itu skor hanya 1-0. Ketika Van de Beek masuk untuk babak kedua, dia bersorak seolah-olah dia telah mencetak gol. Menerobos masuk ke area dari lini tengah untuk menanduk umpan manis dari Cristiano Ronaldo. Van de Beek menyerang tim tandang saat dia menyerang kembali ke wilayahnya sendiri. Van de Beek meraih permainan dengan kerah, melontarkan serangan dan membalas budi untuk Ronaldo. Dan para penggemar United meneriakkan namanya lebih keras dari sebelumnya. Pemain asal Belanda itu adalah satu-satunya pemain United. Semakin baik Van de Beek bermain, semakin buruk hal itu tercermin pada manajernya. Dukungan untuk Van de Beek adalah bagian dari humor pendukung United dan bagian dari metode protes secara tidak langsung untuk mengubah manajer. Manajemen krisis ditangani paling baik di klub oleh tim tandang United. Mereka bersuara keras jauh sebelum kick-off, menyanyikan lagu Ronaldo dan Edinson Cavani dan memulai musim Pop Cartonas. Beberapa membentangkan spanduk hijau dan emas dengan pesan Glazer Odds, mungkin akhirnya Ole out. Namun tidak ada yang terkejut jika Solskjaer dan rekan kepelatihannya yang gagal masih dipertahankan manajemen. Sudah dapat kita ketahui dari 2 kekalahan sebelumnya saat melawan Liverpool dan Manchester City. Status United di Liga Champions untuk musim depan sudah dalam bahaya, dan itu selalu menjadi pemicu perubahan pada keluarga Glazer. Hanya rumahnya yang terbakar, tetapi tuan tanah yang tidak hadir masih di Florida. Dominasi Watford begitu menguatkan manajer mereka, Claudio Ranieri. Dia berdiri di depan Solskjaer dan menuntut para pemainnya menekan lebih tinggi. Solskjaer secara diplomatis memutuskan untuk tidak meminta Ranieri kembali ke ruang istirahatnya ketika seorang manajer yang kasar akan mengantarnya kembali. Alih-alih mengabaikan Harry Maguire yang di kartu merah, Solskjaer malah menjabat tangannya ketika dia seharusnya memarahinya. Jika ada Roy Keane, dia akan mencekik Maguire. Tidak heran beberapa pemain di skuad United bingung dengan kebijakan Solskjaer. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengeluarkan pemain-pemain dengan performa buruk, seperti Maguire, Aaron Wan-Bissaka, dan Bruno Fernandes. Tidak butuh waktu lama bagi Watford membuka keunggulan. King mencetak gol pada menit ke-28 untuk membuat Solskjaer dan Kieran McKenna mengepak dengan panik seperti hewan yang sedang terperangkap. Solskjaer berulang kali melambai pada Jadon Sancho untuk menyampaikan pesannya, karena tampaknya pesannya tidak berhasil tersampaikan dengan baik. Sancho pada tahap itu bertukar posisi dengan Rashford. Mike Phelan keluar untuk menasihati Rashford dan kecewa dengan instruksi itu. Orang harus bertanya-tanya apa yang mereka lakukan. Prediksi Watford versus Manchester United Liga Inggris. Ronaldo waktunya sing-singkan lengan baju, fokus tujuan.
Waktunya sing-singkan lengan baju Manchester United untuk mengejar tujuan musim ini, tulis sang mega bintang setan merah Cristiano Ronaldo di akun Instagram pribadinya. Tekad itu ditulis Cristiano Ronaldo jelang lawatan ke Vicarage Road Stadium markas klub Watford. Pertandingan Watford versus Manchester United Liga Inggris bakal berlangsung hari ini, Sabtu 20 November 2021 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Manchester United dalam keadaan kritis setelah meraih satu kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir Liga Inggris. Kemenangan tersebut diraih ketika melawat ke markas Tottenham yang menyebabkan petaka bagi Nuno Espirito Santo dengan pemecatan. Sementara kekalahan Manchester United alami di hadapan publik sendiri Old Trafford, 0-5 dari Liverpool, 0-2 dari Manchester City, 0-1 dari Aston Villa. Bahkan saat melawan Aston Villa, Ronaldo CS melepaskan 28 tembakan ke gawang yang tidak mampu satupun dikonversikan menjadi gol. Kami tahu bahwa dengan performa buruk kami menempatkan diri kami di bawah tekanan. Tekanan itu seharusnya menyenangkan, itu akan membuat kami menjadi tim yang lebih baik, membuat kami tampil di level terbaik dan itu adalah permainan, kata pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Wajar saja bila pelatih asal Norwegia itu mendapat tekanan dari banyak pihak karena hasil minor yang diterima Manchester United. Di awal musim, rasa optimis itu muncul. Manchester United melibas Leeds United dengan skor telak 5-0 di Old Trafford. Paul Scholes, mantan pemain Manchester United, bahkan sempat mengutarakan tim setan merah sudah lengkap. Mereka memiliki seluruh atribut yang mereka butuhkan dalam persaingan gelar juara Liga Inggris musim ini. Namun 3 bulan kemudian optimisme itu berubah menjadi frustasi dan sebagian pihak termasuk supporter menginginkan Solskjaer dipecat. Scholes bungkam soal ini, sementara Rio Ferdinand dan Roy Keane yang juga mantan penggawang Manchester United hampir menerima kenyataan mungkin sudah saatnya untuk pergantian manajer pelatih. Dengan isu yang terus mencuat dan kerap menjadi obrolan publik, Solskjaer harus mengangkat timnya ke level tertinggi, ke tempat yang seharusnya mereka tempati. Para pemain, staf saya sendiri klub, kami bekerja untuk satu tujuan untuk meningkat, mendapatkan hasil yang lebih baik, jelas Solskjaer. Ketika Anda kalah dalam pertandingan, Anda selalu kecewa dan di bawah tekanan. Kami telah berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Ada satu pertandingan yang penting dan apa yang terjadi setelah itu, minggu ini sangat bagus untuk latihan. Terangnya soal bagaimana ia bisa mengembalikan kepercayaan tim dari hasil mengecewakan. Pemain yang menjadi penentu kemenangan Manchester United di final Liga Champions itu juga mengaku telah melakukan evaluasi selama jeda internasional selama hampir 2 pekan. Kami telah mengerjakan beberapa hal dan mudah-mudahan kami melihat hasilnya saat melawan Watford, pungkasnya. Solskjaer gelar rapat darurat dengan Ronaldo dan 5 pemain lainnya untuk menyelamatkan Manchester United di sisa musim. Ole Gunnar Solskjaer mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis di Manchester United dengan 6 pemain bintang tim utama Manchester United untuk